Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, keluarga besar Bapak Rusdi, dan alhamdulillah ini syukuran rumahnya direnovasi dan mau berangkat umroh besok. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan pulang dengan memberikan amal ibadahnya semakin meningkat. Dan kita semuanya yang mendoakan mudah-mudahan ngikut juga bisa umroh, Bu. Baik umroh yang biaya sendiri maupun diongkosin. Haji ongkos asih ya. Haji ongkos dikasih. Kalau haji surtana lain, haji gusuran tanah. Nah, dan juga haji halimah hasil jual beli rumah. Nah, ini umroh bisa juga begitu. Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah saya kemarin ditelepon Ibu Ira. Pas saya telepon kirain nggak jadi ini. Karena belum ada konfirmasi lagi. Dia dari wilayah. Iya. Jadi saya kira nggak jadi atau enggak. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa berjumpa, ngobrol-ngobrol. Akan kita kaji tema tentang waktu ala Nabi. Tapi Bu Ira tadi pesan kalau bisa dibahas juga tentang syukur katanya. Karena Sohibul Bait bersyukur yang pertama rumahnya sudah direnovasi. Semoga yang tinggal di sini diberikan kebetahan, tenang, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah tanggal berapa sekarang? Hah? 11 Januari 2014. Berarti 11 hari lagi, 11 hari tahun baru kita lewatin. Nggak terasa. Tahun 2013 udah ditutup. Tahun 2014 baru dibuka nih lembaran. Ibarat buku, ini baru buka lembaran baru. Beli baru buku. Kira-kira masih ada coretan nggak itu? Belum ada tip X, belum ada penghapusnya. Masih bersih dari noda, dari kotoran. Demikian halnya dengan 2014 ini masih bersih. Insya Allah tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kalau berbicara tentang syukur, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya dalam mendapatkan rezeki apa saja hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalau kita dapat makanan, pas makan, habis setelah makan suruh bersyukur enggak? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Habis buang hajat suruh bersyukur enggak, Bu? Suruh bersyukur. Apa minimal ucapannya? Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afan. Suruh bersyukur. Bersyukur itu minimal ada 3 caranya. Nanti akan kita bahas baru waktu. Karena ada request baru tadi saya terima pesannya ini. Suruh request, suruh bahas tentang syukur sedikit. Jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus dijelaskan syukur itu ada 3. Yang pertama syukur dengan kolbi, dengan hati. Saat kita mendapatkan nikmat, kita yakini itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Renovasi rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun Pak Rusdi memang yang bekerja, tapi yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diucapkan dengan lisan kita. Bukan hanya yakin semua rezeki dari Allah, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu
Tiba-tiba ada tetangganya ngasih makanan, kita suruh ngapain tuh? Ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Kuenya, buahnya. Makanya Rasulullah menyatakan barang siapa yang sering bersyukur, sering dia mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia mudah bersyukur kepada Allah, mengucapkan lafaz alhamdulillah. Waman lam yaskurin nas lam yaskurillah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, syukur kepada manusia minimal ucapkan terima kasih. Kalau bersyukur kepada Allah apa? Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan hanya dengan hati kita saja, dengan lisan kita bersyukur, tetapi dengan apa? Dengan pekerjaan kita, bil af'al. Kalau mendapatkan rezeki jangan lupa sayang-sayang. Saat kita, ini contohnya Pak Rusdi lagi bangun renovasi, bersyukur. Di antaranya bapak-bapak, ibu-ibu diundang, dikasih makanan, dikasih minuman, itu bentuk dari sedekah. Jadi bersyukur itu dengan bersedekah. Dengan bersedekah insya Allah akan didapatkan kita. Rezeki kita bukan berkurang tapi bertambah. Amin ya robbal. Kalau bapak-bapak ditanya, gaji bapak-bapak boleh jadi ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Anggaplah yang 4 juta rupiah sebulan. Kemudian bapak-bapak sedekah 100.000 rupiah. Kira-kira jadi berapa Bu Rusti? Jadi berapa? 4 juta. Sedekahnya 100.000 jadi berapa kira-kira? 3 juta 900 kan? Karena 100.000-nya buat apa Pak? Buat sedekah. Itu hitungannya matematik biasa. Uang kita jadi 3 juta 900.000 rupiah. Tapi karena dengan hitungan matematik sedekah bukan 3 juta 900 Bapak-bapak ibu-ibu, tetapi menjadi 4 juta 900.000 rupiah. Kok bisa? Dari mana tuh Bu? 4 juta 900.000 dari mana nih? Tadi kita sedekahnya berapa? 100.000 rupiah. Allah mengganjarkan minimal 10 kali lipat. Berarti 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta. Tadi sisanya berapa? 3 juta 9 jadi berapa? 4 juta 900.000 rupiah yang Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan termasuk bersedekah. Karena bersedekah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganjarkan minimal 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba. Allah akan libatkan tuh. Kita ngasih amal kebaikan satu, diibaratkan tuh satu butir. Satu butir jadi apa? Jadi 7 tangkai akan tumbuh 10 akan tumbuh jadi 100, jadi 700 kali lipat. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada kisah guru TK di sini ada nggak Bu Ira? Guru TK profesinya mungkin ada saudara-saudara kita yang guru TK ya. Kalau guru TK di Celesta sebulan berapa duit Bu Rusdi? Nah ada yang kalau di Jakarta, di Bekasi atau di daerah yang terpencil paling 200.000 300.000 sebulan. Kalau yang agak mewahan yang bagusan biasa 1 juta bisa 2 juta ya. Nah ini 200.000 rupiah gajinya sebulan. Anggaplah 300.000 lah, jangan 200. 300.000 rupiah gaji dia, 300.000 rupiah. Datang ke Ustadz, doakan Ustadz gaji saya biar naik. Bukan 300.000 rupiah tapi mintanya jadi 500.000 rupiah. Kata Ustadznya mintanya dikit amat naiknya. Begini Ustadz, karena kepala TK aja gajinya 500.000 rupiah, kayaknya lebih dari 500.000 rupiah itu nggak mungkin. Makanya bagaimana caranya biar supaya gajinya naik? Saya sedekahkan gaji saya ini yang 300.000 rupiah karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya rajin baca Quran, qiyamul lail, sholat wajib saya jaga. Baca Quran tadi, sholat sunnahnya ditingkatkan, berbakti sama orang tua dan lain sebagainya saya tingkatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu semuanya, beberapa bulan berikutnya, 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz. Tadi dia minta gajinya berapa Bu naiknya? Yang awalnya berapa tadi? 300.000 jadi berapa? 500.000 rupiah. Gajinya bukan 500.000 rupiah, Allah kabulkan. Gajinya itu menjadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari mana ceritanya? Ustadz tanya itu. Dia datang ke Ustadz. 10 bulan berikutnya datang Ustadz. Alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah, tapi gaji saya jadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari mana ceritanya? Begini Ustadz. Kebetulan 2 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Jadi kira-kira bisa nggak terjadi seperti ini Bu? Apa yang nggak bisa Allah akan kabulkan tuh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak ikar janji. Orang dijelaskan kok. Kalau orang yang bersedekah akan diminimal tadi 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Tadi guru TK gajinya berapa tadi? 300.000. Kalau 7 juta 300 berapa itu? Berapa kali lipat? Hitung sendiri dah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih saya tanya nih sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di kantong Bapak-bapak, Ibu-ibu ada uang 100.000 rupiah. Ada uang 50.000 rupiah. Ada uang 20.000 rupiah. Ada uang 10.000 rupiah. Ada uang 1.000 rupiah. Jujur buat sedekah berapa duit yang keluar? Yang kenceng. Bukan 10.000, jangan-jangan bukan 1.000 kalau bisa cari yang gopean. Begitu kadang-kadang kita nih. Masalah beribadah kita kadang-kadang 10.000 itu terasa berat. Terasa besar 10.000 buat sedekah. Tapi kalau 10.000 buat beli pulsa, besar apa kecil? Terasa kecil Bu. 100.000 kita buat sedekah terasa besar luar biasa. 100.000 bawa ke mall, ke Giant, ke Carrefour jadi besar apa kecil tuh? Nggak ada artinya. Uang 100.000 rupiah. Coba kita renungkan Bapak Ibu semuanya. 1 jam Bapak-bapak main futsal itu kurang itu. Main golf 1 jam kurang. Tapi 1 jam baca Quran ngap-ngapan. Terasa lama bener. Baca Quran, ya Allah baru 1 lembar. Udah mau dilihat belakangnya. Itu di luar, bukan di sini. Insya Allah di sini mah enggak beda. Sama aja gitu ya Pak Rusti ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kepada Allah itu luar biasa. Gak usah jauh-jauh tentang masalah bersyukur. Allah itu kasih kita oksigen cuma-cuma, Bu. Kita menghirup ini napas cuma-cuma. Coba kita hitung. Menurut rumah sakit, manusia membutuhkan oksigen dalam 1 hari itu bisa dilihat tuh di halaman yang pertama itu ada itu. Manusia butuh oksigen itu kurang lebih berapa? Kurang lebih 2.880 liter per hari. Kemudian nitrogen berapa? 11.376 liter. Berapa harga oksigen 1 liter di rumah sakit? Itu 25.000 rupiah. Nitrogen 10.000 rupiah. Kalau dikalikan 1 hari manusia kalau suruh berbayar kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mengeluarkan 185 juta rupiah. Tapi kita dikasih gratis oleh Allah. Betul atau tidak? Gratis. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau 30 hari 185 juta dikali 30 hari? Kita wajib bayar kepada Allah 5,5 miliar. Ngangsur rumah aja 5 juta empot-empotan. Harus gali lubang, tutup lubang kayak lagunya Bung Roma Irama kan ya. Gali lubang, tutup lubang. Ya kan?
Ini coba kita lihat itu 5,5 miliar wajib bayar. Wajar aja kalau Allah menegaskan dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kita dikasih rezeki itu nggak diminta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Menghirup udara gratis cuma-cuma. Bayangkan kalau ada kita pernah sakit atau saudara kita yang sakit di rumah sakit, oksigen yang dibutuhkan satu hari itu dengan nitrogen 185 juta rupiah. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan? Bahkan Allah telah menegaskan, kalau kita menghitung nikmat Allah itu kita tidak akan bisa mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Apa buktinya? Coba kita lihat, Pak. Subhanallah, itu Allah ngasih alis nih. Alis apa ini? Hah? Alis, coba kita lihat, berbeda dengan rambut. Rambut panjang terus, kita sering barbershop. Ada nggak orang alis dipotong-potong? Ini dari zaman dulu nggak pernah menambah, kira-kira begitu. Kalau ada yang panjang nanti dikepang gitu. Kan enggak, ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bulu mata kita ini ada bulunya ini nih. Kalau ada hujan kan bisa ditadang, ini ada alang-alang ini ya. Pakai kalau sehari ini apa tuh namanya itu? Alis badai, anti badai. Anti badai. Kita harus bersyukur kepada Allah, luar biasa. Coba hidung nih, Pak. Hidung lubangnya tidak di atas, tapi di bawah. Bayangkan saja kalau Allah beri hidungnya di atas, Pak. Pas hujan ngocor. Bocor gitu kan. Ya Allah, ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara bersyukur dengan ucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasul menyatakan, kalau kita ingin bersyukur, kategori bersedekah itu ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dikategorikan sedekah, termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Suaranya pada puasa semuanya nih. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan, dengan mengucapkan subhanallah itu karena ada pada zaman Rasulullah, ternyata nggak jauh beda dengan sekarang. Kalau sekarang karyawan gajinya nggak dinaikin, biasanya demo tuh nggak? Demo. Ternyata ada juga sahabat Rasulullah orang miskin itu demo kepada Nabi. Apa sebabnya demo? Iri hati dengan orang kaya. Kata orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya itu bisa sholat seperti kami melakukan sholat. Orang kaya bisa dia baca Quran seperti kami bisa baca Quran. Tapi kami orang miskin gak bisa bersedekah dengan harta, dengan kekayaan dibanding orang kaya. Nah, Rasulullah menegaskan ternyata bersedekah tidak harus dengan materi. Rasulullah menegaskan bersedekah itu apa? Menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalanan. Kita singkirkan termasuk sedekah. Membaca subhanallah sedekah, alhamdulillah dikategorikan sedekah, Allahu akbar kategorikan sedekah. Termasuk ibu-ibu melayani suaminya dengan ikhlas. Berhubungan suami istri dengan ikhlas.
itu dikategorikan sedekah. Nanti kalau ibu-ibu pulang bilang kepada suaminya, ya kita sedekah, yuk sedekah, sedekah. Karena sedekah itu yang dikategorikan, kategorinya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tahun baru kita sudah masuk, Allah masih memberikan kita usia panjang, hendaknya kita bersyukur. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Rasulullah menyatakan dalam masuki tahun baru jangan lupa ini, mumpung kita kasih berikan usia panjang, iktanim khomsan qabla khomsin, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau kita masih hidup kita bisa, orang tua kita masih hidup kita bisa bakti. Masih hidup kita bisa baca Quran, kita bisa sholat yang wajib, sholat yang sunnah, qiyamul lail, bisa berpuasa, bantu tetangga yang membutuhkan. Kalau udah meninggal bisa nggak, Bu? Nggak akan bisa. Dengan kita bersedekah, bahkan dengan ilmu yang bermanfaat pun, ini yang manajemen waktu ala Nabi Muhammad SAW. Mumpung masih diberikan usia panjang, salah satu bentuk syukur adalah bagaimana? Yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfahum lin. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar renungan kita bersama. Kenapa Rasulullah bersabda menggunakan istilah annas, khairun nas anfahum linnas. Linnas itu bagi manusia secara umum. Kenapa Rasul tidak bersabda menggunakan lil muslimin, lil mu'minin? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang muslim atau yang beriman, tetapi menggunakan linnas. Linnas itu berarti bagi manusia secara umum. Ternyata kenapa? Harapannya sisa usia yang telah Allah berikan ini hendaknya kita bermanfaat bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk masyarakat kita yang muslim, tetapi juga non muslim, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba kita renungkan Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sistem bank Islam ternyata dipraktekkan itu bukan hanya oleh orang muslim saja, tetapi oleh orang non muslim. Di negara-negara non muslim, Amerika, Inggris, Swiss, Jepang, Singapura, Singecat atau apa lagi, Singapura dan lain sebagainya, itu luar biasa. Perbankan syariah itu meningkat. Padahal mereka bukan muslim, non muslim. Apa sebabnya? Alasannya mereka karena Islam rahmatan lil alamin. Embrionya siapa? Yang mempraktekkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan amanah mengelola uang untuk bisnis. Uangnya dari siapa, Bu? Modal dari siapa Rasulullah? Dari Siti Khadijah, calon istrinya Rasulullah. Terus Rasulullah mengelola hartanya yang di dalam bahasa Arabnya namanya mudharib. Nah, ketika Rasulullah dapat modal, maka dengan sistem bagi hasil, kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi bersama-sama, yang dengan kategorinya lah mudharabah, dengan sistem bagi hasil. Ternyata Rasulullah saat jualan gak pernah rugi, untung terus. Makanya wajar embrio dengan sistem bagi hasil dipraktikkan sampai detik ini oleh perbankan syariah. Hendaknya Islam rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah menyatakan bagaimana kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah mengisi sisa waktu usia kita. Di tahun 2014 ini ada 4 cara yang nanti bisa ibu bapak lihat di dalam halaman keduanya itu. Nah, menjadi manusia yang bermanfaat, Rasulullah menyatakan ada 4 cara menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Yang pertama apa? Menjadi manusia yang bermanfaat, hendaknya kita sering membaca. Khairun nas akraum, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak membaca. Karena kalau orang banyak membaca, maka dia akan banyak ilmu pengetahuannya. Dengan banyak ilmu pengetahuannya sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan terhadap orang lain. Ada catatan yang menarik, walaupun kita meninggal dunia, kalau kita memiliki ilmu yang bermanfaat, masih mendapatkan passive income. Kalau dalam bahasa orang MLM tuh, mendapatkan kucuran pahala walaupun kita meninggal dunia dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ibu-ibu ada yang pinter bahasa Inggris, ajarkan orang lain, terus orang lain ajarkan lagi. Selama ilmu itu dipakai, maka ilmu yang bermanfaat. Khairun nas akram, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kenapa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu Iqra, bacalah ya. Tapi ingat, Iqra itu harus ada kelanjutannya, itu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kategori apa? Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya nanti Bapak Ibu punya anak kalau dokter, jangan hanya dokter umum saja, tetapi harus dibentengi ada ilmu agamanya. Sehingga saat dia ada pasien yang sedang lagi galau karena penyakitnya, kan dia bisa hibur. Tenang ibu, bertawakal kepada Allah. Dokter hanya perantara, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya menjadi bermanfaat, bukan nakut-nakutin. Ini kadang-kadang ada kan dokter dicek kolesterol, bu, wah makanan kebanyakan. Kan beda kalau kita punya anak waktu kecil, Pak. Waktu kecil anak kita sakit, datang ke dokter. Apa kata dokter pesennya? Ibu, bapak, mohon maaf, anaknya kekurangan gizi. Makanya wajib makan 4 sehat, 5 sem. Coba bandingkan 66 tahun berikutnya datang ke dokter. Pas datang berkeluh kepada dokter, dokter saya sakit apa? Oh ibu kebanyakan makan daging, kolesterol jadinya. Jadi pada usia kecil 4 sehat 5 sempurna itu bagus ya Pak. Tapi kalau sudah berpenyakit, kolesterol, asam urat, ada pantangannya nggak Bu? Diabetes ada pantangannya nggak? Jantung bocor, nggak boleh banyak minum. Ya Allah, makanya kita bersyukur pada Allah dalam kitabnya. Dr. Aid Al-Qarni menyatakan la tahzan, jangan engkau bersedih. Kalau kita ingin tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah berikan nikmat kebebasan. Sekali-sekali datang Pak ke penjara. Karena kita akan mengetahui betapa Allah memberikan kita bebas. Kalau bebas tuh enak, kalau di penjara Bu, bingung. Anas aja ditangkap bingung juga. Atut bingung. Biasanya beli tas 500 juta. Nggak bisa shopping. Ya kan? Betapa nikmatnya kita bersyukur kepada Allah. Kebebasan. Kalau kita ingin tahu betapa nikmatnya Allah berikan kita sehat walafiat, coba Bu datang. Tetangga kita lagi sakit di opnam. Kita bersyukur kepada Allah nggak Bu? Bersyukur Allah memberikan kita sehat walafiat, nikmatnya luar biasa. Kalau kita ingin tahu betapa nikmatnya Allah berikan kita rasa syukur, Allah berikan kita akal yang sehat, coba Pak datang kali-kali ke rumah sakit gila Pak. Orang bertawa-tawa semuanya. Ya Allah, Allah berikan kita sehat akal jasmani. Kalau kita ingin melihat betapa bersyukurnya kita, boleh jadi bisa pergi haji, ada yang sekali, sudah nggak Bu? Ada yang 2 kali bersyukur, oh tetangga kita belum. Pak Rusdi dan keluarga alhamdulillah umroh, alhamdulillah umroh udah 100 kali, kurangnya berapa? Iya kan? Ya Allah itu bersyukur kepada Allah, kepada Subhanahu wa ta'ala. Makanya resep Rasulullah menyatakan, kalau kita ingin bersyukur jangan lihat ke atas, tapi lihatnya ke bawah. Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah nikmatnya dibanding kita, kita akan bersyukur. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum.
Jangan lihat yang di atas kita, nikmat kita. Apa sebabnya? Fa innahu alla tajdaru nikmatallah. Kalau kita senantiasa ngelihatnya ke atas, saat mendapatkan nikmat itu tidak bersyukur, tetapi serasa berkurang dan berkurang. Ada kisah, Bu. Ada kisah sepasang suami istri petani, lagi hujan-hujan, mau pulang. Lari-lari tuh petani itu karena hujan kenceng, hujan deras, lari. Ketika lari mau pulang, rupanya ada motor, Bu, motor lewat. Suami istri lagi naik motor lewat. Suami petani dia nyeletuk. Pak, alhamdulillah Pak, enak ya. Kalau seandainya punya motor walaupun kehujanan tapi nyampe rumahnya lebih cepat. Apa sebabnya? Karena ngelihatnya ke atas ya. Nah, ternyata yang naik motor juga sama. Ketika dia lewat, rupanya ada tuh mobil losbak. Pasang suami istri juga. Kata suaminya bilang, "Mah, enak ya yang punya mobil losbak. Walaupun mobilnya butut tapi nggak kehujanan kayak kita kehujanan." Nah, rupanya yang losbak juga pas jalan lihat ada mobil Camry, Ferrari, Alphard. Dia bilang itu istrinya, "Ya, enak ya yang punya mobil Alphard, Camry, mobilnya bagus, nggak mogok-mogok kayak mobil kita." Tapi ada hal yang menarik, suatu ketika itu mobil ketemu tuh pas muter sama petani yang lagi lari, gandengan bermesraan. Kata istrinya yang di mobil Alphard, yang di Camry bilang, "Ya, alangkah indahnya petani itu. Kenapa? Selalu bersama-sama, jalan aja sampai pegangan tangan. Kita naik mobil aja baru kali ini nih, 20 bulan baru kali ini bareng-bareng. Nggak pernah bersama-sama." Nah, pesannya apa kira-kira, Bu, dalam kisah ini, Bu? Kalau ngelihatnya ke atas itu tidak bersyukur itu. Tapi kalau ngelihatnya ke bawah itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur akan ditambahkan. Dalam surah Ibrahim pun Allah telah tegaskan ayat 7. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar loh dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dikasih harta, walaupun dikasih pangkat jabatan raja, walaupun dikasih istri yang cantik, Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an? Hada min fadli Rabbi, ini semuanya karunia Allah, kenikmatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Liya beluani, Nabi Sulaiman menyatakan, Allah menguji saya dengan kekayaan yang kita miliki ini, dengan harta yang kita miliki. Allah menguji apakah kita bersyukur atau sombong. Kadang-kadang orang sombong, Pak, Ibu semuanya. Dikasih harta, oh ini kan saya sendiri yang bekerja, yang cari saya sendiri. Kalau yang model seperti ini namanya korun, Bu. Korun, bayangkan pada Nabi Musa, dia nggak punya apa-apa. Dikasih ilmu sama Nabi Musa, kemudian disuruh zakat, nggak mau zakat. Apa dia bilang? Bahwa ini hasil karyanya. Akhirnya diazab oleh Allah, ditenggelamkan. Wajar saja kalau ada orang yang menemukan harta, namanya harta korun, harta karun. Cincinnya itu luar biasa, nggak kuat 10 orang angkat kuncinya. Itu karena kenapa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabah juga. Pada masa Rasulullah, awalnya dia miskin jadi kaya raya, dimintain zakat nggak mau. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mumpung Allah berikan usia kita panjang, hendaknya bersyukur. Kembali tadi, Bapak Ibu semuanya tadi uangnya di dompetnya jujur tadi Rp1.000 ya, bersedekah. Ini kayak bapak-bapak sholat Jumat biasanya Pak Rusdi di mana kalau di Celesta ini? Di masjid apa? Bani Umar? Pondok Jagung. Oh, Pondok Jagung. Anggaplah kalau di masjid Bani Umar itu bisa sampai 500 sampai 1000 orang memuat gitu ya.
Nah, tadi bapak-bapak sedekah 1.000 rupiah. Kalau sebulan berapa sedekah kira-kira itu? Kalau Jumatan setiap Jumat. Sebulan. Jumat 4 minggu, 5 minggu, anggap 4 minggu. Berarti bapak-bapak kalau sholat Jumat sedekah 4.000 rupiah sebulan. Kalau setahun dikali 12 berapa berarti? 48.000 rupiah. Sekarang bandingkan dengan rokok yang bapak beli. Bapak beli rokok ada yang satu hari kadang yang mafia apa nih yang udah seneng gitu ya. Itu bisa 3 bungkus, mertua saya bisa 3 bungkus. Ya kan? Anggaplah 1 bungkus, ada yang 15.000, 13.000, ya anggap 10.000 Pak, biar gampang hitungnya ya. Coba kita bandingkan Bu. Satu hari 10.000 rupiah, kalau 30 hari berapa Pak? 300.000 rupiah. Setahun 12 bulan, berapa? Baru 300.000 dikali 12 berarti 3.600.000 rupiah. Coba kita bandingkan dengan sedekah tadi. Sedekah berapa tadi sedekah? 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3 juta. Sedekah. Ya Allah. Seolah-olah kita diingatkan kita lebih seneng buat dunia dibanding buat akhirat. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan. Coba kita rubahlah sekali-kali itu. Jangan yang 1.000 yang kita keluarkan minimal 10.000, syukur-syukur 1 juta gitu ya. 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Coba Bu, kalau 110.000 aja jamaahnya rajin sedekah Jumatan. Jamaah kemarin saya ngisi kajian pada subuh di Masjid Bani Umar, saya tanya ada berapa? Ada 1.000 orang jamaah ya. 1.000 dikali 10.000. Berarti berapa itu? Berarti kurang lebih 10 juta. Kas masjid dalam 1 minggu itu Jumatan aja. Apalagi kalau di pengajian. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau dikali 4 minggu berarti 1 bulan bisa 40 juta sampai 50 juta ya Bu. Alhamdulillah. Itu kalau pendapatan kas masjid 1 bulan 40 juta 50 juta nggak sayang-sayang itu. Kasih imam. Itu imam khutbah Jumat, imam apa kan ada kalau Jumat ada imam, ada yang khutbah Jumat kan. Imam dikasih 2 juta. Khotib 2 juta nggak sayang-sayang itu, betul nggak? Masih banyak sisanya. Saya rasa Pak, kalau imam dikasih uang sekali imam 2 juta rupiah itu jam 6 pagi udah nyampe Pak. Karena apa? Senengnya dia bersyukur kepada Allah gara-gara bersedekah. Umat Islam bersyukur bersedekah itu jadi kesejahteraan imam itu diperhatikan. Makanya wajar kalau di Arab Saudi Pak, imam itu gajinya 1 bulan 150 juta sampai 300 juta. Imam Syekh Abdurrahman Sudes. Wajar aja kalau habis setelah baca Fatihah bacanya panjang-panjang, Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Iya kan? Baca Al-Waqiah panjang-panjang. Karena kenapa? Digaji. Beda di Indonesia. Di masjid-masjid kampung-kampung itu kan gak digaji, ikhlas. Sehingga karena gak digaji ikhlas bacanya surah Ikhlas mulu itu. Betul apa tidak? Ya Allah, zuhur bacanya asar, maghrib, isya. Kata malaikat pasti parus di subuhnya ikhlas lagi. Emang kenapa? Hafal malaikat. Ya Allah, ini perhatikan. Bersyukur itu luar biasa. Bisa meningkatkan, ada catatan. Kalau orang rajin bersyukur dengan dia bersedekah, dengan berzakat itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kita berzakat maka distribusi kekayaan itu akan berpindah. Dari orang kaya kepada orang miskin, orang yang hartanya cukup nisab kepada orang yang tidak punya. Apa yang terjadi ketika orang nggak punya uang, tidak punya uang, tingkat konsumsi meningkat. Apa itu tingkat konsumsi? Artinya orang yang nggak punya uang bisa beli makanan, betul atau tidak? Bisa beli nasi, bisa beli buah-buahan, bisa beli susu. Ketika konsumsi meningkat, produksi naik. Banyak orang yang jualan. Karena kenapa? Masyarakat pada punya uang, pada beli.
Ketika produksi dia naik, banyak investasi meningkat. Investasi meningkat karena apa? Ternyata produksi meningkat sehingga ketika produksi minimal orang jualan nasi uduk kalau laku Pak, Ibu semuanya, kira-kira buka karyawan baru nggak? Hah? Buka karyawan buat apa itu? Nyuci, bantu-bantu. Tuh pecel lele aja minimal 5 orang kadang-kadang itu karyawannya. Artinya apa? Buka tenaga kerja. Gara-gara apa? Masyarakat bersyukur dengan bersedekah, dengan berzakat, buka lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat bukan hanya dapat gaji, mereka bisa nabung, bisa memperoleh kesejahteraan. Amin ya robbal. Ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mumpung Allah masih memberikan kita usia panjang. Ini Rasulullah menyatakan kalau kita ingin bisa bermanfaat, kita harus banyak baca. Aqrauhum. Yang kedua apa? Watqahum. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja kalau Allah bersumpah atas nama waktu. Demi masa, demi waktu. Bahkan bukan hanya wal asri saja Allah bersumpah. Wal fajri itu juga bicara tentang demi waktu fajar. Wadduha, walaili, wanahari dan sebagainya. Yang berbicara tentang waktu. Umumnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang mereka merugi? Tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah tegaskan dalam surah 63. Surah 63 surah apa, Bu? Pokoknya Quran Anda ya. Ditanya lagi kan. Nah, surah 63 itu surah Al-Jumu'ah. Ayat 8 sampai ayat 11 Allah gambarkan dua karakter manusia. Ada mereka yang gagal, ada mereka yang sukses. Siapa mereka yang gagal itu? Mereka yang gagal itu bukan hanya dia tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa? Mereka yang lalai ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah, tahu artinya, Bu? Pak, tahu artinya, Pak? Yang tadi tinggal dibuka aja di Al-Qur'an. Dalam surah 63 ayat 8 sampai ayat 11 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai karena harta, jabatan, cucu, anak. Kadang-kadang kan orang ada juga, Bu. Gara-gara cucunya banyak, mau sholat nggak jadi, nggak enak ada. Betul nggak? Kadang-kadang karena ada jabatan tinggi mau sholat, kadang-kadang ntar dulu rapat dulu. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kita buat lalai dengan Allah berikan kekayaan, jabatan yang ada. Kenikmatan dunia. Apa yang Allah tegaskan? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang lupa Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah minimal tadi. Salah satu bentuk bersyukur zikir kepada Allah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ini ucapkan alhamdulillah, berzikir kepada Allah. Atau kita lumuri lisan kita dengan zikir kepada Allah apa? Alhamdulillah, Allah, 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 astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Suaranya Bapak Ibu semuanya. Astaghfirullah. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya. Rasulullah menyatakan
Kalau kita ingin sukses, hendaklah kita berzikir minimal mengucapkan astagfirullah. Pastagfaru. Kita suruh beristighfar. Karena kenapa? Karena Rasulullah beristighfar satu hari itu sampai 100 kali. Ibu-ibu habis sholat subuh sambil istighfar, boleh langsung 100 kali beristighfar. Atau dicicil 20 ya. Habis subuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siangan dikit mau bikin sambal sambil ngulek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang punya anak, anaknya ngantuk maghrib ditidurin, sambil tidurin baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya udah tidur, bapaknya mau tidur juga diistighfarin, astagfirullah, astagfirullah. Sambil belonjoran apa bahasanya ini? Sambil duduk. Ini mohon maaf pakai bahasa ini ya, bahasa Jakarta. Jadi lurus, kakinya diluruskan baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu Bapak Ibu semuanya. Kalau lisan kita biasa ucapkan astagfirullah saat kita mengendarai mobil, mengendarai motor, saat di jalan itu kalau kita kaget enggak binatang keluar itu, Pak. Betul betul tidak? Ini kadang-kadang kan kalau kaget binatang keluar, ragunan keluar. Karena kenapa? Lisannya nggak pernah diucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Wajar aja kalau almarhum Gus Dur tuh pernah bikin anekdot, Pak. Kalau bapak-bapak ditanya kira-kira yang masuk surga duluan kira-kira supir Metro Mini apa kiai kira-kira? Terus apa kira-kira? Supir Metro Mini apa kiai yang masuk surga duluan? Oh, pasti jawabannya kiai, ini yang benar ya. Tapi ada lagi, kalau Gus Dur itu jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan kiai yang masuk duluan, tapi yang masuk surga duluan itu apa? Supir Metro Mini, supir angkot. Apa sebabnya? Kalau kiai cuma ngajak aja, yuk kita istighfar, belum tentu juga langsung istighfar kan? Yuk kita sholat, belum tentu sholat. Tapi kalau supir Metro Mini itu langsung mengingatkan Allah Subhanahu wa taala karena nyupirnya ugal-ugalan. Pas nyupirnya ugal-ugalan, supirnya bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Akhirnya itulah yang menyebabkan bisa masuk surga. Walaupun lagi-lagi semuanya sesuai dengan amal perbuatan. Amin ya robbal. Nah, kembali dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan. Orang yang beristighfar, orang yang ingat Allah itu tidak merugi, tidak gagal. Tapi orang yang tidak ingat Allah, lupa. Kalau dalam bahasa Jawanya lali. Makanya kategori ojo lali, ojo jangan lupa. Kalau bahasa Inggrisnya don't forget. Bahasa Jepangnya wakarimaseng. Ya kan? Jangan lupa. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa apa tadi? Kalau kita lupa minal khosirin, kita termasuk orang yang merugi, orang yang gagal. Nah resep Rasulullah dinyatakan yang dalam berbagai asbabun nuzul dijelaskan sesuai dengan ayat Al-Munafikun tadi. Kalau kita ingin berhasil mengisi waktu kita menjadi manusia yang bermanfaat, yaitu apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, suruh bersedekah, suruh berzakat. Sebelum apa? Sebelum ajal menanti. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum mati, sebelum meninggal dunia. Karena kenapa? Kalau kita dikasih tahu informasi, hadirin hadirat semuanya, umpamanya kita semua dikasih tahu nih, sekarang jam berapa ini? Jam 12. Jam 1.13.00 Allah akan mencabut nyawa kita. Kira-kira akan apa Bapak Ibu lakukan kira-kira? Akan betul-betul bertaubat. Asodaqo wa akum minasolihin. Saya akan betul-betul bersedekah, saya betul-betul berzakat, infak, saya akan betul qiyamul lail dan sebagainya. Menjadi orang yang soleh. Dan kalau kita minta, ya Allah jangan jam 1, jam 3, nanti saya akan betul-betul nih. Yang awalnya menjadi anak durhaka, menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Tapi apa Allah tegaskan? Kalau sudah ditentukan misalkan jam 1 tidak akan bisa dimundurkan.
wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha Allahu khabirum bima ta'malun. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur tadi diantaranya menjadi manusia yang bermanfaat. Pertama, dia membaca, ilmunya bermanfaat. Kalau dia bertakwa, kalau saat dia jualan nggak pernah dia berlaku curang dalam timbangan, betul atau tidak? Saat dia bertetangga, dia akan menjadi tetangga yang baik, menghormati tamu dan lain sebagainya. Saat ada tetangga datang ke rumah, kemudian kita suguhkan makanan, kalau kita datang bertetangga dikasih makanan, kue juga nggak Bu? Pasti. Kenapa? Kalau kita berbuat baik bukan untuk orang lain tetapi kita loh ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah ganjaran orang yang melakukan amal kebaikan adalah bukan untuk orang lain tetapi buat kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Oleh karenanya dalam memasuki tahun 2014 ini, Imam Ghazali telah menegaskan bahwa waktu itu hendaknya kita gunakan menjadi 3 waktu nih Bu ya. Yang pertama, waktu untuk istirahat, sepertiganya. Ada sepertiganya waktu untuk apa lagi? Waktunya untuk bekerja produktif, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut dokter, kalau kita tidur yang sehat berapa jam Ibu Ira biasanya? 8 jam. Berarti dalam satu hari kalau 8 jam sepertiga Bu, kita tidur satu hari 8 jam. Kalau ada hadirin yang usianya 50-60 tahun, itu berarti kalau sepertiganya tidur kurang lebih 20 tahun Bu. Nggak bangun-bangun tuh. Kalau ada yang usianya tadi 21 tahun, berarti berapa tidurnya itu? 7 tahun. Masa kita cuma tidur aja? Bekerja kadang-kadang kalau kerjanya jauh bisa macet. Kapan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bukan hanya atqahum, yang ketiga adalah wa amurum bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita tetaplah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, jalin silaturahim. Karena dengan jalin silaturahim mumpung masih usia panjang. Karena dengan silaturahim akan meningkatkan usia kita, akan dipermudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kajian ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu kita menjadi manusia yang bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Allah menegaskan kalau kita tidak mau merugi 4 amalan. Di antaranya apa? Alladzina amanu. Orang yang beriman itu tidak merugi tapi beruntung. Apa sebabnya? Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan menjadi tenang hatinya. Sekarang saya tanya ibu bapak semuanya kayak Ibu Ira, kan di Padang rumahnya ya. Nah itu kan naik pesawat tuh. Atau saya juga kadang pernah ke Medan, ke Pekanbaru, atau Surabaya dan sebagainya. Karena kalau naik pesawat, naik maskapai Bu, itu kadang saya langsung tidur itu. Jarang nggak tidur. Apa sebabnya? Karena saya yakin dalam hati saya, maskapai penerbangan itu akan memberikan pilot terbaik dalam penerbangan kita. Betul atau tidak? Sehingga saya yakin, sehingga saya bisa tidur. Itu baru saya yakin sama pilot Bu. Sehingga saya bisa tidur. Apalagi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pilot, yang menciptakan semuanya. Umpamanya saat kita mendapatkan rezeki, kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Maka saat Allah berikan rezeki, kita terima besar atau kecil pun. Jangan sampai kita seperti manusia pada umumnya. Kalau dikasih rezeki yang banyak, dia bilang doa saya dikabulkan. Kalau dikasih rezeki yang sedikit, ya Allah ini Allah menghina saya. Dalam surah Al-Fajr Allah tegaskan, pamal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'ama. Fayaqulu rabbi akroman. Kalau kita dikasih kenikmatan, kekayaan, maka umumnya manusia berkata apa? Tuhan telah memuliakan saya, Allah telah memuliakan saya. Wa mal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kalau kita dikasih nikmat rezeki yang sedikit oleh Allah, doa kita nggak dikabul oleh Allah, pasti kita nggak bersyukur pada Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan telah menghina, doa saya nggak dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebabnya hadirin yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita membaca Al-Quran?
Sudahkah kita membaca kalamullah? Karena Al-Quran adalah kalamullah itu. Perkataan Allah, firman Allah. Kalau kita sudah terbiasa membaca zikrullah dengan zikir, membaca Al-Quran dengan membaca kalamullah, saat berdoa kepada Allah akan mudah berkomunikasi. Secara sederhana kan kalau komunikasi itu kalau kita nelpon Ibu Ira mau nelpon Bapak. Ya kan, pas mau nelpon itu semestinya Bu, kita telepon dulu itu nyambung dulu baru ngomong, betul atau tidak? Kalau kita mau pesen air galon, air aqua isi ulang atau air aqua asli, kan kita telepon tuh Bu ya. Air isi ulang, depot isi ulang, kita telepon harus diangkat dulu kan? Harus ada suaranya dulu. Assalamualaikum baru kita ngomong. Bu bisa pesen nggak aqua 5 galon? Baru dikirim nggak kira-kira Bu? Itu secara sederhana diingatkan. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah, sambungkan dulu, online dulu, sehingga akan dikirim oleh depot. Kita berdoa kepada Allah, sambungkan dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Di antaranya dengan membaca kalamullah, dengan membaca firman Allah. Sehingga kalau udah terbiasa dengan membaca, kita tidak perlu pun doa saja, Allah Maha mengetahui. Munajat dalam hati, ya Allah berikanlah saya sehat walafiat, sehingga Allah akan berikan sehat walafiat. Amin ya robbal. Apalagi nanti kalau kita ingin, ya Allah berikan saya bisa pergi haji, amin ya robbal alamin. Semuanya kita bisa pergi haji, datang ke Ka'bah, amin ya robbal. Kalau bapak-bapak punya harta misalkan, punya mobil 2, jangan sayang-sayang Pak, jual mobil 1 buat pergi haji, amin. Ustadz, saya nggak punya mobil 2 tapi punya kontrakan 2, jual kontrakan 1 buat pergi haji, amin. Ada juga yang bilang jamaah, Ustadz, saya nggak punya mobil 2, nggak punya rumah 2, cuman bini 2. Jangan dijual juga. Jual adu. Nah Bapak Ibu semuanya, ini mohon maaf nih, sekedar renungan terakhir, ada kisah nih Pak. Kadang-kadang orang masalah tadi itu bini 2 tadi, kenapa kok bisa suami menikah? Karena perlu yang direnungkan. Boleh jadi karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Rupanya ada itu jamaah, dia cerita, Ustadz, saya belum lama ini 2 tahun yang lalu nikah dengan istri yang kedua. Karena gajinya besar, dia belikan rumah di Pondok Indah 2 miliar. Dan istrinya diberikan uang saku sebulan 25 juta. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, 25 juta rupiah. Tapi karena 2 tahun usia pernikahan tidak dikaruniai anak, akhirnya bercerai juga Bu. Ketika bercerai, akhirnya bukannya suaminya dia menyesal, tapi dia jingkrak-jingkrak Pak. Apa sebabnya? Suaminya senang mau bercerai karena rumah yang dia beli tadi yang awalnya 2 miliar, dia jual lagi Pak, jadi 4 miliar. Untungnya berapa tuh? 2 miliar. Terus tadi istrinya dapat uang saku 25 juta rupiah sebulan, dikali 24 bulan berarti 600 juta. Masih ada sisanya kan ya? Berapa sisanya? 1,4 miliar. Nah akhirnya apa? Dia bawa uang 1,4 miliar ke bini tuanya Bu. Kalau bini tua mah kadang-kadang pokoknya balik lagi saya terima lagi, gitu kan ya. Balik lagi ke bini tua, ke bini pertama, istri yang pertama. Dia cerita, mama maafin ayah, nikah kemarin istri yang kedua. Nah nikah istri yang kedua ini oleh-oleh 1,4 miliar. Kata bini yang pertama, istri pertama gini, udah ayah nikah lagi sono biar duitnya banyak lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sedar guyonan saja ya kan. Yang penting agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan lupa syukur. Sekali lagi ada 3, dengan hati, dengan lisan, dengan bersedekah, dengan menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Ikan paus makan permen, aus men ternyata. Saya minum dulu nih sebelum kita baca doa. Atau barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada nanti kita cukupkan saja Ibu Ira ya. Silakan. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa-paksa, adakan ya.
Oh ya, kalau tidak ada mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah ya Tuhanku, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha kaya, ya Ghani, berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang halal dan yang thayyib, agar kami bisa menafkahi keluarga kami dengan rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Pak Rusdi dan istrinya menjadi haji, menjadi umrah yang diterima oleh Allah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah ini rumah yang berkah ya Allah. Jadikanlah keluarga mereka ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qarribna wa lisarri ba'idna ya Rabbana ya Quddus. Anjib lana bisifa ya Rabbana ya Quddus. Anjib lana birtiba ya Rabbana ya Quddus. Anjib lana bil afiyah ya Rabbana ya Quddus. Anjib lana bin nuqud. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a. Anta hujja ila baitillahil atiq. Anta hujja ila baitillahil haram wal madinah min haitsu la yahtasib ya Allah. Berikanlah kami rezeki ya Allah agar kami bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Mudahkanlah kepada kami ya Allah rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah kami ya Allah untuk bisa memberangkatkan orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah, untuk berangkat pergi haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkanlah mereka yang masih hidup ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa mereka yang sudah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.